Selamat siang Bulis. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Kalista Olivia Tamara, kelas 11 IPS 3 nomor absen 4, dan John Matthew absen 17 akan mempresentasikan tentang penggolongan perjanjian internasional. Jadi penggolongan perjanjian internasional berdasarkan jumlahnya itu, perjanjian internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bilateral, itu terdiri dari dua pihak, dan juga multilateral yang terdiri dari lebih dari dua pihak. Nah, contoh dari bilateral ini adalah Indonesia dengan Arab Saudi yang bekerja sama dalam bidang haji, dan juga Indonesia dengan Singapura di bidang ekonomi dan industri. Dan juga contoh dari perjanjian multilateral itu negara-negara kawasan ASEAN yang bekerja sama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional itu dibagi menjadi 3 tahap: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perundingan sendiri isinya itu adalah negosiasi secara diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Jadi mereka merundingkan perjanjian itu terlebih dahulu. Setelah mereka menyetujuinya, akan ada penandatanganan. Penandatanganan ini dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional agar semua pihaknya ini sama-sama satu tujuan. Jadi mereka sudah tidak ada konflik kanan dan kiri, jadi sudah setuju semua, mereka menandatangani. Lalu ada ratifikasi. Ratifikasi atau pengesahan itu adalah proses mengesahkan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani tadi dari negara asalnya oleh kepala negara. Pengumuman atau deklarasi ini adalah proses di mana perjanjian internasional tersebut diberitakan ke seluruh rakyatnya. Contoh-contoh perjanjian internasional yang menurut proses dan tahap pembuatannya ada perjanjian konferensi meja bundar atau yang kita biasanya dengar KMB, lalu ada perjanjian Linggarjati, dan ada perjanjian New York, lalu juga banyak perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan dengan perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Nah, selanjutnya ada penggolongan perjanjian internasional menurut subjeknya. Jadi kalau menurut subjeknya itu perjanjian internasional dibagi menjadi 3, yaitu antar negara, dan juga yang kedua ada antar negara dan subjek hukum internasional, dan yang ketiga ada antar subjek hukum internasional. Nah, kalau yang antar negara ini dilakukan oleh banyak-banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Dan juga kalau yang kedua ini contohnya seperti Organisasi Internasional Tata Suci atau Vatikan dan Organisasi Uni Eropa. Kalau yang antar sesama subjek hukum internasional ini contohnya seperti kerjasama ASEAN, negara-negara kawasan ASEAN dengan Uni Eropa. Ya, selanjutnya menurut isinya perjanjian internasional ini dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Menurut isinya, dari segi politisnya seperti Fakta Pertahanan dan Fakta Perdamaian, contohnya NATO, ANZUS, dan SIETO. Lalu dari segi ekonomi itu ada bantuan ekonomi dan bantuan keuangan, contohnya CGI, IMF, IBRF, dan sebagainya. Lalu di segi hukum itu ada seperti status kewarganegaraan Indonesia atau RCC, dan ada ekstradisi dan sebagainya yang mencakup kewarganegaraan. Lalu dari segi batas wilayah itu ada seperti batas laut teritorial, batas alam daratan, dan yang kita tahu Z dan semacamnya itu. Lalu di segi kesehatan ada seperti saat pandemi ini terjadi ada yang namanya masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, misalnya AIDS, HIV, dan juga penanggulangan wabah-wabah lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penggolongan perjanjian internasional menurut objeknya. Kalau bisa kita ngomongin tentang objek sendiri, dari perjanjian internasional itu semua hal yang menyangkut
tentang kehidupan masyarakat dalam skala internasional. Nah, tiap perjanjian itu pasti ada objeknya, dan nggak mungkin nggak ada objek yang pasti gitu. Dan objek itu secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut. Misal kalau perjanjian tentang hukum laut, itu pasti objeknya tentang hukum laut. Misal kalau ada perjanjian tentang batas wilayah, dan itu pasti objek dari perjanjian itu adalah ya batas wilayahnya. Demikian pula perjanjian tentang hukum, lalu ada ekonomi dan perdagangan, lalu ada ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Itu pasti objeknya itu adalah ya tentang hukum itu sendiri, ekonomi dan perdagangan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang terakhir, menurut fungsinya, perjanjian internasional ini dibagi menjadi dua macam, lawmaking treaties dan treaty contract. Nah, untuk lawmaking treaties ini adalah perjanjian yang membentuk hukum. Artinya apa sih? Artinya perjanjian ini meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara multilateral atau keseluruhan. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contohnya apa sih? Contohnya ada Konferensi Wina pada 1958 tentang hubungan diplomatik pada saat itu. Lalu kita beralih ke treaty contract, yaitu perjanjian yang bersifat khusus. Maksudnya khusus itu apa sih? Maksudnya adalah perjanjian ini menimbulkan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian itu. Jadi misalnya Indonesia yang mengadakan perjanjian itu, berarti kewajiban bagi Indonesia untuk melakukannya, seperti itu. Anggapannya adalah perjanjian bilateral. Contoh jadi perjanjian yang treaty contract ini adalah Dui Kenegaraan RI dan Cina di tahun 1995. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.